Silakan berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Ibu akan cek asli dulu. Ibu lihat ada Awinda dan Arsya tidak hadir, sakit ya. Semoga Awinda dan Arsya segera diberikan semua sehingga bisa bertemu lagi dalam pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Pemuda Budi yang akan dipimpin. Boleh dibantu sama serta, ya. Silakan serta, ya. Hari ini lagunya Bangun Pemuda Budi. Jadinya yang semangat, ya. Mari kawan kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda Muda. Mencari tanggunganmu terhadap nusa Tuhan. Bangun pemuda muda Indonesia, maju musisi untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan menampilkan video motivasi terkait dengan materi pembelajaran kita. Kita lihat, silakan disimak, nanti kalian bisa berpendapat. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ini adalah video singkat yang kita ambil untuk menjadi motivasi hari ini. Ada dari kalian yang mau berpendapat, maksud dari video ini itu apa? Siapa yang mau? Bebas, gunakan dengan bahasa kalian sendiri. Menurut kalian video tadi itu menampilkan tentang apa? Ayo. Boleh berpendapat. Bebas, jangan pernah takut untuk berpendapat. Kasih pada ayo. Jangan takut. Ayo saya. Sebagai remaja, kita jangan membuang waktu dengan tidak belajar. Kita mengisi waktu kita dengan belajar agar masa depan kita tersusun. Oke, bagus sekali. Terima kasih buat kamu. Iya, ya. Kalau kasih buat tadi kita sebagai remaja yang boleh membuang waktu mengisinya dengan belajar supaya masa depannya tertata dengan rapi, ya. Hidup itu punya pilihan. Seberat apapun prosesnya, itu akan jauh lebih baik masa depan kita ketika kita melalui dengan belajar. Tapi kalau kita malas belajar, kita terbiasa dengan kemalasan, maka kedepannya ini kita tidak punya masa depan yang cerah. Ya, itu motivasi pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya pada pertemuan hari ini ibu berharap ya siswa itu mampu. Kita sudah belajar beberapa kali pertemuan tentang teorema Pythagoras, ya, mulai dari jenis-jenis bilangan Pythagoras, terus rumus, kemudian ada ciri-ciri segitiga. Nah, itu
Kamu mengukur dengan konsep-konsep materi teorema Pitagoras. Nah, dengan cara apa? Model pembelajaran tim games turnamen ya. Nanti di pembelajaran Ibu akan mengulang sedikit materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok ya, yang sudah Ibu strukturkan juga. Kalau sudah, nanti kalian akan diberi lembar kerja, disusun ya dari lembar kerja itu nanti kalian berdiskusi. Tugas kalian adalah bagaimana caranya teman satu kelompok kalian paham dengan tugas-tugas yang ada di lembar kerja. Nanti lembar kerjanya dikumpulkan, lanjut dengan games. Nanti duduknya agak mundur, Ibu siapkan ada 5 meja. Nanti setiap kelompok satu anak itu maju perwakilan satu-satu. Ada 6 soal, berarti satu anak memegang 1 soal. Karena ini ada 30 siswa, bagi 5 kelompok jadi ada 6. 1 anak 1 soal. Nanti kelompok yang tadi tidak masuk, berarti ada 1 anak yang mengerjakan 2. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita ikhlas aja di pembelajaran kali ini ya. Nanti kalau sudah dijawab dalam waktu 30 detik sengaja. Kenapa 30 detik? Untuk soal teorema Pitagoras dengan angka yang sering kita ulang ya. Kalau kalian memahami, kadang itu tidak perlu dihitung lagi. Kalau hafal angka-angka triple Pitagoras, ada angka ini, berarti kamu pasti tahu yang C. Biasanya itu cepat, ya. Makanya Ibu membuat sebuah game melalui workbook, ya. Workbook ini nanti biasanya dikerjakan 1 orang, tapi Ibu kerjanya sekarang per tim. Jadi cukup 30 detik untuk menjawab. Nanti kalau sudah ditulis soal nomor 1A misalkan, jangan lupa ditulis namanya, karena itu nanti akan dijadikan penilaian perorangan juga. Selain tim kerja kelompok di lembar kerja, Ibu juga jadikan ini sebagai penilaian perorangan. Apakah siswa ini sudah memahami atau belum? Nah, nanti kalau sudah ditulis, kita nempel di sini. Ya, nanti sama soal kita koreksi langsung. Setelah dikoreksi, jika sudah sampai 6 soal, kok ternyata ada tim yang jawaban jumlahnya benarnya sama. Misalkan tim kelompok 1 sama 3 sama-sama benar. Nah, Ibu akan mengambil yang tercepat, menempel jawaban di papan tulis itu pemenang terbaiknya. Sampai sini paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, kita akan mulai langsung masuk ke pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya. Setelah kalian tahu rumus teorema Pitagoras, menurut kalian apakah hanya bisa digunakan dalam segitiga siku-siku? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Teorema Pitagoras apa benar hanya bisa digunakan dalam segitiga siku-siku? Siapa yang berani? Ya, Dina boleh. Menurut saya teorema Pitagoras itu kayaknya tidak hanya untuk pada segitiga siku-siku, karena kita punya sudut tumpul, lancip dan sebagainya, dan itu termasuk dalam teorema Pitagoras. Oke, kalau menurut Dina enggak, karena ada segitiga tumpul sama siku-siku yang masuk dalam hitungan teorema Pitagoras. Kita lihat. Oke, gampang. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin yang setuju atau tidak setuju dengan Dina? Nah, Ibu Dina terus sudah berhasil menjawab. Terima kasih. Ya. Sekarang ya, silakan. Mau menyangka boleh. Kalau setuju boleh. Menurut saya enggak, karena bagi saya rumus teorema Pitagoras itu tidak hanya digunakan di segitiga siku-siku, sedang bisa jadi digunakan di segitiga yang lain seperti kayak segitiga kaki, segitiga lancip, tumpul, dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih yang dari sekarang juga hampir mirip ya sama punya Dina. Kita akan buktikan lagi apakah pendapat mereka setuju betul atau belum ya. Selain itu, kemudian gini, kalau ada angka, misalkan di sini boleh ya, nanti kita 7, 24, dan 25 ya. Di sini, apakah ini segitiga siku-siku ya? Ada ukuran segitiga 7, 24, dan 25. Apakah segitiga ini siku-siku tanpa harus mengukur sudutnya? Ya, jika ada gambar dia, pokoknya gambar segitiga nggak tahu ya Ibu, pokoknya 7, 24, 25 ukurannya. Apakah segitiga ini siku-siku tanpa kita harus menggunakan busur untuk mengukur sudutnya? Karena kalau menggunakan busur kan siku-siku berarti harus 90 derajat.
Ya, coba yang mau berpendapat, apakah ini segitiga siku-siku atau bukan? Atau harus diukur? Ya, siapa yang mau? Ya, benar-benar siku-siku kenapa? Karena 24 itu sama dengan 625, 24 sama dengan 576. Oke, karena 25 kuadrat itu sama dengan 625. Terus kemudian 24 itu berapa? 576. 7 kuadrat itu 49. Ketika yang ini ditambahkan menjadi 60, ini berarti sama dengan kamunya ya. Makanya jadi siku. Oke, ya. Terima kasih udah dapat lagi dari kamu sedikit lumayan ya. Terima kasih ya. Oke, kita akan lihat ya. Kemarin ibu juga sudah membuat kalian untuk membuat konsep teori Pythagoras. Kita akan lihat teori Pythagoras. Definisinya adalah yang bisa definisinya teori Pythagoras bahwa definisi teorema Pythagoras yang berani definisi teorema Pythagoras bahwa boleh sih enggak pengertiannya ya definisi pengertian boleh. Teorema Pythagoras adalah teori yang menunjukkan hubungan banyak sisi pada segitiga siku. Siku-siku, betul. Yang menanyakan hubungan panjang segitiga siku-siku. Terus dengan konsep bagaimana rumusnya? Yang lebih sekarang C kuadrat sebenarnya A kuadrat tambah B kuadrat. pintar. Boleh ya. Teorema Pythagoras adalah hubungan dari segitiga yang menghubungkan sisi siku-sikunya dengan syarat yang tadi disatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maksudnya apa? C adalah sisi miring ya. Mungkin ini ibu hapus dulu. C itu adalah terkait sisi miring. Jumlah kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi yang tegak lurus maka ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus yang lain ada apa lagi? Gantian coba, Alena. A kuadrat dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Pintar, satu lagi. C kuadrat dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Pintar. Oke, nah itu adalah rumus yang diterapkan dalam teorema Pythagoras. Selanjutnya, jenis segitiga. Bagaimana yang siku-siku, bagaimana yang tunggu, dan bagaimana yang lancip. Kalau yang siku-siku yang bagaimana? Ayo kelompok lain. Kelompok 1, 2, sama 4 sudah. Ayo 3 sama 5. Yang siku-siku yang bagaimana? Yang tunggu bagaimana? Yang lancip bagaimana? Hasil dari tambah tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Itu yang apa? Itu yang tunggu. Terus yang lancip? Itu yang hasil A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat. Pintar. Betul sekali. Ya, jadi jumlah sisi miringnya kalau jumlah kuadrat sisi miringnya kalau dia lebih besar, maka tunggu kalau lebih kecil maka dia adalah lancip. Pintar sekali. Selanjutnya ya, karena kelompok ini kebetulan sudah ibu bentuk tadi sebelum KPR ya, biar lebih rapi ya. Kemarin sudah mudah-mudahan kita nggak perlu khawatir ini tidak ada yang susah selama kita bisa memahami. Ibu akan membagikan LJK. Silahkan pastikan teman-teman yang memahami. Kalau memang ada yang masih belum paham boleh bertanya ke Bukti ya. Dikerjakan ya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Ya, Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan dan diskusi. Karena angka teorema Pythagoras ini sering diulang-ulang.
Ya, jadi harusnya tidak terlalu sulit, apalagi di bilangan kuadrat. Betul nggak mungkin apa kali 7 kuadrat, 12 kuadrat dan lain sebagainya. Pokoknya di bawah 20 kuadrat itu sulit kita buat. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin apa namanya dari statusnya ini bisa dibuka dulu. Ya, statusnya dibuka dulu, dikasih lembaganya ke teman-temannya untuk berbagi. Setelah ketemu jawabannya, nanti bisa saling sharing. Pastikan teman-teman kamu hafal. Ya, nanti di workboard itu soalnya tidak jauh beda dengan yang kalian kerjakan di LK. Hanya kalau misalkan di LK nomor 1 yang dicari sini, nanti dengan angka yang sama yang dicari sini tebaknya. Jadi kalau kamu nggak tahu jawaban itu nggak bisa. Tapi kalau kamu tahu konsep pasti bisa. Langsung cara-cara tadi dialurkannya boleh langsung. Gitu kan saya. Jadi bisa satu bagi-bagi juga. Kalau semuanya digambar tidak benar. Nah, oke, kita belajar berpikir cepat, berpikir tepat. Ada ke bawah? Oke, saya ilustrasi. Di dalam LK ada beberapa kategori soal. Pilihan ganda, jawaban esai biasa dengan soal cerita. Berarti ya dibahas sebentar. Berarti sampai 8 kali dalam misalnya itu di antara 8 boleh deh. Ya di situ boleh di situ. Kalau sudah dapat jawabannya, pastikan teman-temannya paham. Jadi saling belajar. Kenapa? Iya. Ada perkataan maksimum dan minimum. Jadi kalau jawabannya masih mendekati atau minimum, jadi dia harus sekian jawabannya. Itu kan ada kata maksimum dan minimum. Ibu sambil mempersiapkan cukup ya ya. Tidak perlu terburu-buru, tapi pastikan kelompoknya itu mati ya. Hanya dijawab saja.
Yang penting paham ya, kayak tadi kan udah selesai. Gaji nanti misalkan ini adalah soal misalkan nanti yang dicari di sini adalah hanya sisi ini yang misal. Nah, nanti bagian gaji soalnya sama angka yang 9, 12 dan berapa 15. Tapi nanti mungkin yang dicari sisi tegaknya yang diketahui sisi kiri dan ininya. Maka yang fokusnya bagaimana? Jadi kalau kamu nanti yang lagi jawabannya soal ini, jawaban jangan tertutup karena akan dibawa saya benar-benar berindividu yang paham bukan yang jawaban ya. Kenapa? Ini sudah persegi panjang, jadi diagonalnya dan kamu akan persegi panjang. Diagonal persegi, dia diagonalnya adalah 10. Nah, nanti salah satu sisinya 6 cm, sisi yang lain berapa? Di gambar, ya kamu lebih bisa menentukan mana sih sisinya yang lebih dibutuhkan. Diagonal itu yang mana? Nah, berarti yang 10 ya? Ini, ya. Nah, berarti cari oke. Ayo, bisa datang ya. Bisa. Pokoknya nanti ketepatan dan kecepatan. Jadi di sini di sini sebutnya kan 13 dari ketahui. Salah satu sisinya itu 5, bisa ini, bisa ini. Nah, sisi lainnya berapa? Nanti bisa jadi yang diketahui itu 5, yang ini sama ini, yang dicari ini. Jadi kalau kamu nggak tahu angka-angka trigonometri itu akan cepat. Jadi baca soalnya kok pertemuan angka ini. 13 kuadrat dikali 6. Ya, kalau sudah ketemu jawabannya, silakan disosialisasikan ke teman satu kelompoknya. Dari nomor 1, ada berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7 dalam soal cerita. Pastikan teman-temannya satu kelompoknya paham dengan semua soalnya. Jangan hanya lembar 1 atau lembar 2. Jadi kalau kabelnya itu misalnya yang dibutuhkan berapa di sini 20, terus yang tadi itu lebih dari 2 meter. Maka jika kabel yang tersedia lebih 2 meter dari panjang ini itu berapa
panjang kabel tersebut. Jadi kabel yang sudah tersedia berapa nih? Dilebihin dua, jadi berapa panjangnya? Ditambah berapa? Jadi dua. Dipahami kadang-kadang. Dan tidak dijelaskan ke apa, jadi nanti ketika apa tahu dikasih tahu ya kayak seperti dicari kan yang dicari bawah nih. Kalau misalnya nanti di soal dengan angka yang sama, tapi yang dicari sendiri bagaimana cara pengerjaannya. Sama ada kalau belum paham ke Alena ya, Alena kita foto sama kita. Pokoknya harus paham. Kata-kata hari ini ujian itu berat, tapi kalau kita bisa melewatinya pasti indah nggak sih? Ya ada kenapa? Ya yang memikirkan sesuatu. Bisa diatur ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Masih ada 3 menit lagi ya, jadi satu orang akhirnya sudah pada paham? Sudah aman? Oke, percaya diri sekali ya. Kita akan cek nanti. Jadi akan meja nomor 2 tadi dipanggil lagi boleh.
Itu bagian sisi. Nah itu kemarin kita sudah belajar tentang sisi-sisi di daerah laboratorium yang tegak lurus. Namanya apa? Ada di buku. Ada di buku. Apa? Ada. Kan nggak mungkin boleh dilihat CK, tapi tidak ada di buku. Ada. Kalau kamu mau melihat buku, mau membaca dengan teliti, dengan pasti ada. Ya. Kita siapkan dulu. Ingat, ketika ke depan jauh menentukan ya, ini terus kita boleh menentukan. Ini jangan kira. Ya, nanti kemudian. Boleh selesai semua? Boleh ditunggu jadi satu ini saya mau dipakai. Meja nomor 3 dan diambil di kelompok sewa ambil. Ya, yang ini saya sini. Yang sudah ada mejanya. Enggak sampai di bawah. Sambil kita satu-satu ya. Sudah selesai membacanya, boleh komentar. Oke, dikurangkan ya dulu. Oh, dilihat dulu boleh. Masih ada waktu, nggak apa-apa. Sudah berani intinya? Iya. Apa nanti bisa satu-satu? Sudah berani? Boleh. Oke, kita tunggu kedua kelompok lainnya. Tidak perlu terburu-buru ya, kita masih ada satu yang belajar lagi. Terima kasih. Perhatikan, ayo tegaskan kembali sistem pemain kita. Nanti siapa yang tunjuk siapa yang akan jadi pemain
games pertama, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kalau sudah jadi, akan ditampilkan di workbook ada soal dalam waktu 30 detik sebelum soal itu ditunda, ya. Karena di kesempatan terakhir ibu yang akan menjawab soal tersebut, ya. Nanti posisinya kertas yang ada di sini, boleh kalian ambil satu, ya. Ditulis nama kalian, jadi kalian maju ke depan membawa pensil atau pulpen untuk menjawab pertanyaan. Tulis nama kalian di sini, karena itu nanti akan dijadikan penilaian individu, ya. Kalau sudah, langsung ditempelkan seperti ini. Nah, ya. Nanti silakan mundur. Nah, kalian setelah menjawab, ya, boleh mundur ke tempat duduknya masing-masing. Nanti akan dibahas dulu, ya. Dibahas lagi supaya apa? Supaya kita lebih paham lagi, ya. Dan lebih mengerti lagi. Setelah itu, baru kita penulisan skornya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah siap? Sudah diteruskan siapa yang akan bermain kelompok 1? Bukan, saya buat ini baru mereka dulu. Kita cepat-cepat nih, misalkan kelompok 3 mau udah selesai duluan, terus kelompok 2 selanjutnya. Nah, nanti seperti ini bentuknya. Ini di sini, ini tanda di sini. Nah, berarti kan yang selesai duluan kan kelompok 3, kelompok 2 dan seterusnya. Nah, sampai 5. Nah, nanti dari itu akhir ketika diglobal semua, oh ternyata yang benar itu misalnya dicek nih, oh kelompok 3 benar, kelompok 2 salah, kelompok 3 benar. Ketika dicek sampai akhir, sampai soal pertama, ternyata ada skor yang sama. Ada yang skor yang sama. Maka kalau ibaratnya ibu ambil yang cepat nih. Ternyata skor yang sama itu ada dua kelompok juga, ya. Dua kelompok juga yang nilainya sama-sama cepat. Ada di nomor 1, ada 3 dapatnya misalkan. Maka ibu akan memberikan satu soal terakhir yang akan ibu gunakan sebagai lisan. Hanya diucapkan soal itu disebutkan 1 kali, dengarkan baik-baik, langsung kerjakan. Itu soal cerita. Itu untuk menentukan kelompok tim terbaik, ya. Jadi simulasinya gini. Misalkan sudah menjawab, setelah dikoreksi, misalkan yang kelompok 1 benar 5, kelompok 2 benar 3, kelompok 3 4, kelompok 4 5, terus kemudian kelompok 5 misalkan benar 2. Berarti ada 2 kelompok nih. Ini dengan ini, ya kan? Jadi maju ke kelompok final dengan cara dilihat semuanya. Oh ternyata yang paling cepat itu ada di posisi mungkin 1, 2 atau berapa posisi atas itu ada 2 kelompok, atau kita gunakan lisan untuk menentukan kelompok terbaik. Yang dimaksud kelompok terbaik yang bagaimana? Yang anggota kelompoknya paham dan bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Ya, jadi itu akan jadi kelompok berenang. Nanti ibu boleh lihat mana yang menjelaskan kasih kelompoknya, mana yang tidak gitu. Sampai sini paham? Sudah siap? Oke, kelompok 1 siapa yang mau maju? Giliran, boleh? Jangan bawa pulpen. Kalau nanti pakai kelas mana itu boleh ambil 1 pokoknya. Silakan berdiri dulu. Terus selanjutnya ada kelompok 2. Siapa yang maju? Kelompok 2 siapa yang maju? Oke, gak pakai bawa buku dong. Jadi ya hanya modal pulpen saja. Sebentar, ibu menunjukkan deh. Kelompok 3 siapa? Oke, komisi. Kelompok 3 itu apa sebenarnya? Kelompok 4 gagal. Kelompok 5 siapa yang mau maju kelompok 5? Oh, Rama. Oke. Kelompok 1 ada gagal. Kelompok 2 ada Abel, 3 Nicholas, 4 gagal, dan 5 ada Rama. Jadi di sini langsung tidak boleh pakai kayak gitu kan? Gitu loh, ya. Nah begitu boleh. Kalau mau pakai batu satu-satu berarti bakunya ganti ya. Nanti susah. Gak apa-apa kan kita ya susah. Hanya 30 detik ya. Mau nomor berapa? Ingat, waktunya
Harus siap belum? Satu aja kali ya, biar urut kali ini pertama ya. Siap? Ya, 30 detik menjawab. Dan ini dia sebelah itu kondisi kaki bahaya. Kalau kamu nanti di belakang sini, nanti nggak bisa maju ya. Ya. Oh iya. Terima kasih sudah bersedia dari luasnya kita ya. Dia kelompok 2 dengan kelompok 3. Pada pertimbangan ketiga. Nah, boleh kembali ke tempat dulu. Ayo yang lain disediakan seluruhnya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, berarti kita main boxnya dia boleh. Sudah selesai. Memang brosur ini biasanya aplikasinya dipakai untuk perorangan, tapi untuk yang kecil. Nanti orang kedua, ketiga, dan keempat harus mulai seperti ini. Harus bagaimana? Kita akan cek ya. Perhatikan, duduk. Sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Ya, sisi miring sebuah segitiga siku-siku adalah 13 cm. Kemudian ada salah satu sisinya 12 cm. Maka karena yang diketahui yang ditanyakan adalah salah satu sisi adalah kita menggunakan rumus C kuadrat. Misalkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan, perhatikan, 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, hitungan ini sering muncul, makanya harus ingat ya. 13 kuadrat 169 dikurangi 144. A kuadrat sama dengan 25. A sama dengan apa? 25. Maka ketemunya 5. Kita cek kelompok mana yang betul. Kelompok 1 betul. Kelompok 5 betul. Kelompok 1 salah. Kelompok 4 salah. Kelompok 1 betul. Kelompok 3 belum selesai. Kelompok 2 juga belum selesai. Maka untuk skor ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Maka yang mendapatkan poin ada di kelompok 5 dengan kelompok 1. Kelompok 5 1 poin, kelompok 1 poin. Persiapan yang kedua. Kelompok 1 ada Ajo, kelompok 2 ada Sekar, ya. Kelompok 4 ada Tio, kelompok 2 ada Aji. Gak apa-apa kalau kamu sudah bisa, kamu langsung ya. Sudah, kita lanjut saja ya. Kita nomor 2. Siap. 1, 2. Tidak boleh membantu, tidak boleh membantu temannya atau ibu kak. Balik ke tempat duduknya, balik ke tempat duduknya. Yang mana? Kita pernah berbuat. Jawabannya. Oke, kita cek. Jawabannya adalah A. Ini oke ya, boleh ya. A salah. Berarti ada poin di kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Oke. Ini adalah
Dari sini kelompok 3, Tiandra 5. Dua siapa? Siapa? Ayo. Disegerakan. Fokus ke nomor. Ingat waktunya hanya 30 detik. Coba ya. Ingat yang di belakang tidak boleh membocorkan. 1, 2. Ayo, jawabannya A, B, C atau D. Ayo, waktunya berjalan. Kalau ada itu harus dijalankan. Gak boleh kasih tahu ya. Ya. Ayo. Sudah selesai. Perhatian jadi waktu 3, 2, 1. Iya. Berarti katanya 10. Ini angka paling sering keluar ya. Kita cek yang 10. 1, 2, 10 itu kak tadi ya. Dan berarti kelompok 1 dan 2. Oke. Sekarang masuk ke soal nomor 5.